Banyak yang jualan bunga di kiri kita, kayak daerah Batu ya. Ini ada perbatasan masuk wilayah Kabupaten Tulungagung, dibatasi oleh jembatan sungai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Ini adalah video kedua dari video sebelumnya yang sudah kita mulai dari wilayah Kabupaten Jombang. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama, kita buat video perjalanan dari Jombang menuju ke Tulungagung. Nah, tapi biar nggak terlalu panjang durasinya, kita bagi videonya. Yang pertama adalah dari Jombang menuju ke Kediri. Kemudian yang kedua adalah dari Kediri menuju ke Tulungagung. Ini perjalanan kita mulai dari wilayah kota Kediri, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo, teman-teman. Jadi belakang kita tadi adalah Masjid Agung Kota Kediri, kemudian alun-alun Kota Kediri. Nah, ini lurus kita ke depan mengarah ke Tulungagung. Jalan yang kita lalui adalah merupakan jalan nasional, ini jalan utamanya ya. Karena kalau lewat dalam-dalam saya malah nggak hafal. Atau melewati jalur alternatif malah nggak tahu saya. Ini ada lampu merah, ini kalau belok kiri mengarah ke wilayah lain di wilayah kota Kediri ya. Wilayah pemerintah kota Kediri. Nah, kita tetap lurus mengarah ke Tulungagung. Mantap sekali, asik banget pokoknya ini karena jalannya sangat lebar. Dan nanti di Tulungagung itu jalannya lebih lebar lagi teman-teman. Bisa 4 lajur ya, bisa dilalui 4 kendaraan begitu kalau dijajar-jajar. Karena lebar banget. Posisi kita sekarang berada di wilayah Ngeronggo. Masih termasuk wilayah kota kalau nggak salah ini. Wilayah kota Kediri. Orang pada sibuk mulai beraktivitas, berangkat kerja, sehingga Pak Ogahnya sangat sibuk menyeberangkan orang-orang yang berlalu lalang pagi ini. Jadi kalau dari Kediri menuju ke Tulungagung itu jalannya relatif tidak membingungkan teman-teman, sangat gampang. Kita lurus saja mengikuti, kalau dari Kediri bisa dimulai dari Jalan Doho tadi itu ya. Mulai dari Jalan Doho, kemudian masuk ke area alun-alun. Itu lurus saja wis gak belok-belok. Kalau ke Blitar saya malah nggak hafal kalau dari jalur utama ini. Ini ada perbatasan masuk wilayah kabupaten. Kalau sebelumnya wilayah kota, kita masuk ke wilayah Kabupaten Kediri. Jadi di Kediri seperti yang saya ceritakan di video pertama tadi, kalau di Kediri itu ada 2 pemerintahan, yaitu pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Pasar tradisional ya. Ngelesot gitu yang jualan di pinggir jalan. Kayak gitu biasanya pasar yang munculnya itu dadakan atau mungkin
pada hari-hari tertentu ya, maksudnya tidak setiap hari. Dan lahirnya pasar itu biasanya hanya diawali oleh segelintir orang yang berjualan, kemudian muncul dengan sendirinya. Yang jualan nambah-nambah akhirnya menjadi pasar. Bukan pasar yang sengaja diciptakan. Malah kadang kalau pasar sengaja dibikin itu malah nggak jadi-jadi kadang. Ada atau di beberapa daerah itu yang pemerintahnya udah bangun sedemikian rupa, tapi yang jualan akhirnya nggak mau ke sana karena yang beli nggak ada. Tapi kalau otomatis lahir dengan sendirinya begini, kalau dibangun itu bisa cepat jadi, teman-teman. Jarak kalau dari kota Kediri sampai ke kota Tulungagung, saya lihat di Google Map itu sekitar 36 km. Jadi nggak terlalu jauh. Waktu tempuh antara setengah sampai 1 jam ya. Selambat-lambatnya 1 jam kalau macet begitu, karena ini jalur nasional sehingga kadang kendaraan padat yang melewati jalur ini. Saat masih berada di wilayah Kabupaten Kediri seperti ini, jalurnya memang cukup sempit, teman-teman. Tapi nanti setelah kita masuk ke wilayah Tulungagung, itu gede sekali jalannya. Banyak yang jualan bunga di kiri kita, kayak daerah Batu ya. Kalau mau beli oleh-oleh bunga, nah di kanan kita ada SPBU juga. Mau cari oleh-oleh bunga dari Kediri, nggak tahu ini bunga-bunganya itu bunga-bunga biasa atau mungkin ada yang khas begitu yang dari Kediri. Kalau ada yang khas itu biasanya jadi buruan masyarakat ya. Kalau ke Kediri cari bunga ini, wah gitu. Kalau nggak salah sekarang berada di wilayah Ngadiluih, Kediri. Kalau salah mohon dikoreksi. Melewati perlintasan rel kereta api. Markane lurus, nggak boleh nyalip sebenarnya ya. Tapi kalau ngikuti truk nanti malah nggak nyampe-nyampe. Truknya jalannya kan lambat. Maklum truknya rata-rata sudah tua, teman-teman. Sehingga sebenarnya truk dengan kondisi seperti itu bagi sebagian orang merugikan tentunya ya. Merugikan sekaligus membahayakan. Karena selain membuat atau menciptakan kemacetan, itu juga membuat rawan terjadinya kecelakaan. Karena orang kalau nyalip-nyalip itu kan jalan rek, aduh, kan nyalip-nyalip itu kan bahaya. Nah sementara kalau nggak disalip kita juga bisa telat. Padahal truk itu rata-rata punyanya orang kaya itu. Mereka ngepek hasilnya tok. Kadang bukan milik sopirnya ya. Kalau sopirnya kita kasihan, tapi yang punya itu kadang pengusaha-pengusaha besar begitu. Truknya nggak mau ganti dengan truk yang baru, sehingga bisa merugikan orang lain. Ya mohon maaf tidak semua ya, tidak semua, tapi sebagian seperti itu. Punyanya orang kaya, wes ngepek hasilnya tok, nggak mau memperhatikan kondisi truknya. Kayak bis-bis dulu kan akhirnya dipaksa sama pemerintah. Bis yang jelek-jelek itu harus diganti dengan bis yang baru. Kalau masih bertahan dengan bis jelek, nggak dikasih izin trayeknya, nggak dikeluarkan izin trayeknya. Akhirnya bisnya diganti dengan bis-bis yang baru. Dan masyarakat seneng tentunya ya. Akhirnya bisa menikmati bis. Semuanya akhirnya bisnya bis ber-AC. Dulu prosesnya juga cukup pelik waktu itu. Tapi setelah dipaksa oleh pemerintah, akhirnya bis-bis mau untuk mengganti busnya dengan bis yang baru. Nah truk-truk ini harusnya kayaknya harus begitu juga. Karena kalau dibiarkan pengusaha itu kadang nakal ngepek hasil tok. Truknya melakukannya wis dayek-dayek begitu, dipaksakan jalan sehingga merugikan orang lain. Waduh, awas.
Mungkin yang dalam mobil juga kesusu. Nah seperti ini teman-teman. Truk-truk besar, jalannya lambat, disalip sulit. Saat nyalip kadang berbahaya, karena dari arah depannya ada kendaraan lain yang mungkin kecepatannya juga tinggi sehingga rawan menimbulkan kecelakaan. Nyalip kiri terus, karena nyalip kanan markanya lurus. Bismillah. Oke, sudah putus-putus markanya. Kena dikit tadi. Ini ada pertigaan, itu kalau belok kiri mengarah ke Wates. Wates Kediri yang mengarah ke Gunung Kelut itu ya. Dulu kita bikin video arah ke Blitar itu melewati Wates. Nah ini tembusannya ke sini teman-teman. Posisi kita sekarang berada di wilayah Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Jalannya ganti jalan cor. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru pertama lihat video ini atau video kami di Join Channel. Nah, kita perkenalkan, Join Channel merupakan salah satu channel di YouTube yang fokus untuk menyuguhkan video-video perjalanan, video wisata atau traveling. Jadi mungkin teman-teman yang suka dengan ada SPBU di kiri jalan. Teman-teman yang suka dengan video-video perjalanan, wisata atau traveling, rek. Oh ya, diperbaiki jalannya ya. Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mungkin tahu kondisi jalan di sini, mohon segera diperbaiki ini. Biar nggak membahayakan masyarakat, terutama buat pengendara roda 2 seperti saya. Jadi teman-teman yang suka dengan video-video perjalanan, video wisata atau traveling, silahkan bergabung di channel ini dengan cara klik tombol subscribe plus loncengnya, biar kalau saya mengupload video-video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa di join channel. Macet lagi, ada lampu merah lagi. Mulai rame sekarang. Kalau tadi kita dari Jombang menuju ke Kediri itu lumayan sepi ya, karena mungkin melewati jalur alternatif. Nah sekarang kita melewati jalur nasional ini. Habis hujan kayaknya kemarin sehingga kondisi jalannya, tepiannya ini becek. Awas. Oke, lanjut lagi mengarah ke kota Tulungagung. Nanti kita akan melewati PG Ngadirejo atau Mudirejo ya, salah satu perusahaan gula besar juga di wilayah Kediri. Itu yang posisinya dekat dengan perbatasan Tulungagung. Kediri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang sangat luas ya. Selain Lamongan, terus kemudian Malang, itu luas banget. Nah Kediri ini juga begitu, luas sekali.
Asik sekali, walaupun lebih ramai dibandingkan dengan jalan kabupaten seperti dari Jombang ke Kediri tadi. Ini di jalan nasional walaupun lebih ramai, sangat lancar teman-teman. Nggak tahu sekarang setelah dipimpin oleh anaknya Pak Pramono Anung ya, bupatinya namanya Mas Dito, itu perkembangan Kabupaten Kediri sekarang seperti apa. Nah mungkin teman-teman yang dari wilayah Kediri bisa menginformasikan, bisa cerita-cerita. Mungkin Kediri jauh lebih maju atau mungkin sama seperti dulu. Nah seperti apa kondisinya. Kalau kita orang luar kan mungkin nggak tahu ya, ada kemajuan apa di kota Kediri ini setelah dipegang oleh anaknya Pak Pramono Anung. Di kanan kita, di kirinya ini ada perumahan PG Ngadirjo, salah satu perusahaan gula yang besar di wilayah Kediri. Pabrik gulanya ada di sebelah kanan, sementara kirinya ini perumahan-perumahannya teman-teman. Perumahan atau rumah-rumah dinas pejabatnya. Ngadirjo atau Mudirjo ya. Ini kita sudah semakin dekat dengan wilayah Kabupaten Tulungagung. Pabrik gula, hampir seluruh pabrik gula ini merupakan pabrik tua ya. Nggak ada pabrik gula yang baru gitu. Ada di Lamongan atau di mana itu baru, tapi itu milik swasta. Rata-rata yang miliknya pemerintah itu merupakan pabrik gula warisan Belanda, sehingga usia mesinnya sudah tua-tua teman-teman. Mantap sekali, jalannya kayak jalan milik pribadi yang dari arah Kediri menuju ke Tulungagung. Dewean, pandangan los ke depan. Truk-truk ke istirahat. Kasihan ya sekarang ini sopir-sopir truk lagi ngeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar solar. Nggak tahu kenapa atau apa sebabnya ini SPBU akhir-akhir ini pasokannya sering kosong solarnya, sehingga menyulitkan pengendara terutama sopir-sopir truk itu. Mereka harus nginap sampai berjam-jam atau mungkin kadang sampai semalaman atau seharian begitu, nunggu solar datang. Mereka nggak bisa melanjutkan perjalanan, nunggu di area SPBU. Yang membahayakan itu kalau barang muatannya atau yang harus segera dikirim itu barang-barang yang mudah busuk ya, seperti sayur mayur begitu. Itu kalau kesulitan bahan bakar, wah susah. Wis, geronjal, aduh. Aduh, sampai belenger teman-teman. Ngomongin kondisi jalan ini. Jadi seperti ini, walaupun secara umum kasat mata tampak bagus, tapi geronjal ya. Ini ada pertigaan, kalau belok kiri ini mengarah ke Sambi. Nggak tahu wilayah mana Sambi itu, Tulungagung atau Kediri. Oke, sudah hijau, kita lanjut lagi mengarah ke Tulungagung. Ini pasar keras Kediri. Ada jembatan di depan kita. Oish.
Wih, wanter rek. Motor-motor tua yang dimodif, wanter-banter. Kadang kalau mereka ngadakan touring itu wah medeni ya. Kenal potnya dibianter nih begitu. Waduh. SPBU lagi di depan kita. Ini ada perbatasan teman-teman. Selamat jalan. Selamat jalan itu artinya kita sudah masuk Tulungagung atau belum ini? Masih di Kediri kayaknya ini ya. Daerah pinggiran-pinggiran Kediri sini yang terkenal apa ya? Mungkin kuliner atau warungnya yang khas atau mungkin ada wisatanya. Nah, teman-teman yang mungkin dari daerah sini yang paham, monggo dibantu untuk tulis di kolom komentar. Biar kalau mungkin ada wisatanya bisa menjadi bahan informasi. Akhirnya wisatanya menjadi laris manis. Wih, masjidnya keren ya. Kanan kita daerah Keras Kediri. Tadi yang kita lewati kalau dari kota Kediri ada wilayah kecamatan Ngadirwe, terus kemudian kecamatan Keras ya, ada 2 kecamatan. Tidak tahu mungkin ada kecamatan lainnya atau enggak. Ayo silahkan teman-teman dibantu diinformasikan di kolom komentar. Biar teman-teman yang lain terutama saya paham. Wah, ini harusnya sudah masuk kecamatan mana begitu. Ini ada perbatasan masuk wilayah Kabupaten Tulungagung. Dibatasi oleh jembatan sungai tadi. Ya, ini dia. Masuk Tulungagung, teman-teman. Mantap sekali. Jalannya lebih bagus dari yang di Kediri ya. Wow, ini lebih lebar. Mantap sekali. Luar biasa Tulungagung. Keren. Ada 4 lajur di sini jalannya disediakan. Keren banget Tulungagung. Mudah-mudahan yang di Kediri tadi juga bisa diperlebar kayak gini, sehingga lalu lintas menjadi lebih lancar dan lebih nyaman. Ini apa sudah masuk wilayah Ngantru ya? Nanti akan ada jembatan juga yang fenomenal, itu jembatan Kunjang. Karena di sana ada kera-kera yang konon katanya orang-orang keranya ajaib ya. Kalau musim tertentu tiba-tiba menghilang, musim tertentu lagi tiba-tiba muncul, banyak sekali kera liar di sana. Yang tapi nggak membahayakan bagi masyarakat. Terkenal dengan area pesugihan. Tidak tahu kenapa atau memang seperti itu. Di jembatan Kunjang itu ya, sebelahnya Ngantru ada sungai besar. Nah, di sebelahnya sungai itu area makam yang seringkali bermunculan kera di sana. Wih, luas sekali, cocok nih, ini kayak balapan liar nih.
Tapi karena ini jalan nasional mungkin yang balapan juga nggak berani ya. Langsung diobrak sama Pak Polisi nanti. Betul-betul Tulungagung mantap jalannya dibandingkan dengan wilayah Kediri tadi ya. Wih, sempit, geronjal-geronjal. Nah, kalau di sini sangat lebar seperti ini, keren banget. Ini bukan bermaksud menghina, tapi mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat ya buat pemerintah atau pemimpin di daerahnya untuk semangat membangun daerahnya supaya menjadi lebih baik seperti daerah-daerah tetangganya yang lebih bagus. Karena apalagi kalau secara PAD begitu Kediri jelas lebih besar atau lebih tinggi pendapatannya dibandingkan dengan Tulungagung ini. Tapi karena ini merupakan jalan nasional, nah mungkin yang bangun itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi ya. Mau dibikin lebar, mau dibikin sempit. Nah ini pemerintah provinsi yang menentukan untuk pembangunan jalannya. Untuk pemerintah kabupaten atau pemerintah kota itu wilayah penanganan atau pembangunan jalannya ya hanya di wilayah kabupaten kota saja. Sementara kalau jalan nasional seperti ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kalau salah mohon dikoreksi, pokok ngomongnya mungkin ada yang keliru. Masjid apa ini di kanan kita? Ada kantor KUA juga tadi itu buat yang mau menikah. Depan kita ini teman-teman ada jembatan yang fenomenal itu namanya Jembatan Kunjang yang biasanya banyak kera-keranya di sini. Ini orang kalau lewat sini kadang nguncali makanan ya. Karena banyak keranya di area jembatan ini yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang dalam kurun waktu tertentu ya. Ini arah muncul keranya dari arah makam sana di sudut kanan kita. Tidak tahu nama sungainya sungai apa ini. Nah dari arah kiri kanan kita ini makamnya. Ini lurus kita mengarah ke kota Tulungagung. Sementara kalau ke kanan itu bisa mengarah ke Trenggalek atau ke daerah lainnya. Ke daerah-daerah Tulungagung lainnya bisa belok kanan. Saya pilih arah lurus mengarah ke kota Tulungagung. Ini dia teman-teman pertigaannya. Yang belok kanan itu mengarah ke Trenggalek atau ke daerah lain. Nah ini kita tetap lurus. Push. Masuk kota kok malah lebih elek ya dibandingkan dengan jalur yang tadi itu. Wah ini juga cukup bagus lah. Walaupun sudah banyak yang berlubang juga, perlu mulai untuk dilakukan pembenahan wilayah kota Tulungagung ini. Wush.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu kondisi jalur atau kondisi jalan dari Kediri menuju ke Tulungagung sekarang. Yang ingin tahu kondisinya seperti apa, nah seperti yang sudah saya tunjukkan di video ini. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dengan video ini, sehingga capek-capek kita bikinkan video perjalanan sampai ke sini nggak berguna, jangan sampai ya. Jadi jalurnya kalau ke sini sangat gampang ya. Dari kota Kediri tadi lurus, terus gak belok-belok, ini sudah mengarah ke kota Tulungagung. Nggak perlu khawatir kesasar kalau ke Tulungagung setelah kita melewati jalan Doho Kediri tadi itu. Nggak kayak misalkan dari Jombang mau ke Batu Malang itu belokannya banyak sekali, mau ke kota lainnya, mau ke Pasuruan gitu, wah belok-belok. Nah kalau ke Tulungagung ini dari Kediri ke Tulungagung wis lurus, nggak belok kemana-mana. Itu tembusnya sudah tembus ke kota. Ada SPBU di kiri kita di wilayah kota ya. Kalau di Tulungagung ini pemerintahannya kalau nggak salah hanya satu, pemerintah kabupaten ya. Nggak kayak di Kediri tadi itu, pemerintah kabupatennya ada sendiri, pemerintah kotanya ada sendiri, yang nata kota ada sendiri. Nah kalau di Tulungagung ini hanya ada satu teman-teman, hanya ada Bupati Tulungagung, tidak ada Wali Kota Tulungagung. Lapas Tulungagung. Nah, teman-teman pengen di penjara, nah mampir di situ nyolong apa dulu gitu ya. Nanti lah di penjara. Biasanya kalau daerah lain lapas itu jadi satu ya, dengan biasanya ada alun-alun, ada kantor bupati, kemudian seberangnya ada lapas, nah, kemudian ada Masjid Agung. Kadang itu menjadi skema sebuah kota begitu di beberapa kabupaten, tapi tidak untuk Tulungagung ini. Tadi lapasnya ada di tempat yang sudah kita lewati ini. Tidak tahu kalau Masjid Agung dengan alun-alun dan kantor bupatinya menyatu atau enggak, kita nggak tahu. Kalau Kediri itu juga nggak menyatu, kantor bupatinya ada di mana, alun-alunnya ada di mana, lapasnya juga ada di mana, nggak karu-karuan. Mungkin karena ada pemekaran itu ya, diperluas kemana-mana. Kantor Polresnya ada di Pare sana kalau di Kediri. Kalau di Tulungagung ini saya nggak tahu. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya video perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.